Beliau adalah imam para ahli zuhud dan ahli ibadah, Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansyur, dari kota Kauroh daerah Balah. Beliau adalah keturunan raja. Suatu hari ketika keluar berburu untuk mengejar seekor musang atau kelinci, di tengah-tengah pencariannya tiba-tiba terdengarlah sebuah suara, "Apakah untuk ini kamu diciptakan? Apakah untuk ini kamu diperintahkan?" Lalu terdengarlah jawaban dari depan tali kekang kudanya, "Demi Allah, bukan untuk ini kamu diciptakan dan bukan untuk ini kamu diperintah." Beliau turun dari kendaraannya dan bertemu seorang pengembala hewan milik ayahnya. Kemudian mengambil pakaian pengembala yang terbuat dari bulu domba itu, beliau memakainya dan menyerahkan kuda juga hartanya kepada si pengembala tadi. Beliau melarikan diri ke pedesaan, kemudian memasuki kota Mekah dan menimba ilmu dari Sofyan ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Syam dan wafat di sana tepatnya saat itu di daerah kekuasaan Romawi dalam keadaan berjuang. Sekitar tahun 161 Hijriyah, beliau dimakamkan di daerah Saur. Beliau makan dari pekerjaan sendiri seperti memanen, menjaga kebun-kebun dan lain sebagainya. Suatu hari di daerah pedesaan beliau melihat seorang lelaki yang mengajarinya nama Allah yang paling agung. Setelah itu beliau berdoa kepada Allah dengan nama ini hingga dapat bertemu Khidir alaihi salam. Seraya berkata, "Sesungguhnya yang mengajarimu nama Allah yang paling agung adalah saudaraku Daud. Dialah Daud al-Balhi." Inilah permulaan beliau. Dalam kewaraan, beliau sangat mengagumkan. Pernah diriwayatkan beliau berkata, "Perbaikilah makananmu, selanjutnya kamu tidak perlu bangun malam ataupun tidur siang hari." Diceritakan kebanyakan doa beliau adalah, "Ya Allah, pindahkanlah aku dari hinanya kemaksiatan kepadamu menuju mulianya taat kepadamu." Ada orang yang berkata kepada beliau, "Sekarang ini harga daging lagi naik." Beliau menjawab, "Kalau begitu turunkanlah dengan tidak membelinya." Pernah diceritakan pada permulaannya beliau mendengar suara, "Perbuatan sia-sia apa ini? Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah bekalmu untuk hari kiamat." Ada yang mengatakan ayah beliau Adham adalah seorang lelaki soleh. Setelah kelahiran Ibrahim di kota Mekah, ia membawanya kepada para ahli ibadah dan ahli zuhud. Lalu ia berkata, "Doakanlah ia." Ia menganggap doa salah seorang dari mereka telah terkabul. Salah seorang ulama berkata, "Setiap kali aku melihat Ibrahim bin Adham pasti aku teringat kepada Allah dan hatiku pun luluh." Pada suatu kali beliau pernah menaiki sebuah perahu, tiba-tiba perahu itu bergoyang hingga para penumpang pun panik. Beliau membaca, "Wahai Zat yang Maha Hidup dikala tiada kehidupan. Wahai yang Maha Hidup sebelum segala sesuatu hidup. Wahai yang Maha Hidup setelah segala sesuatu hidup. Wahai yang Maha Hidup lagi Maha berdiri sendiri. Wahai yang Maha Baik lagi Maha Indah, Engkau telah menampakkan kuasa-Mu di hadapan kami. Sekarang tampakkanlah ampunan-Mu di hadapan kami." Sesaat telah membaca kapal itu langsung tenang kembali. Di antara nasihat beliau, barang siapa yang ingin ketenangan, hendaknya mengeluarkan seluruh keterkaitan dengan makhluk dari dalam hatinya. Jadikanlah Allah temanmu dan tinggalkan orang-orang. Barang siapa yang sadar apa yang ia cari niscaya kecil baginya pengorbanannya. Barang siapa yang tidak mengendalikan pandangannya akan lama penyesalannya. Barang siapa yang panjang angan-angannya pasti buruk amalannya. Barang siapa yang tidak mengendalikan lisannya berarti ia telah membunuh diri sendiri. Abu Ja'far al-Mansyur bertanya kepada beliau, "Bagaimana perilaku kalian wahai Abu Ishaq?" Beliau menjawab, "Kami menambal dunia kami dengan merusak agama kami. Hingga tidak tersisa agama kami maupun apa yang kami tambal." Beliau pernah salat 15 waktu dengan sekali wudhu. Termasuk nasihat beliau, tidak bersungguh-sungguh kepada Allah seorang hamba yang masih cinta ketenaran. Sebaik-baik kaum adalah para peminta,
mereka membawa bekal kami menuju akhirat. Banyaknya melihat kebatilan menghanguskan marifat Allah dari dalam hati. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan mencapai kedudukan orang-orang soleh hingga kamu melampaui 6 cobaan. 1. Menutup pintu kenikmatan dan membuka pintu kesengsaraan diri. 2. Menutup pintu kesombongan dan membuka pintu kerendahan hati. 3. Menutup pintu bersantai dan membuka pintu kerja keras. 4. Menutup pintu tidur dan membuka pintu begadang untuk ibadah. 5. Menutup pintu kekayaan dan membuka kefakiran. 6. Menutup pintu angan-angan dan membuka pintu persiapan kematian. Di antara tanda-tanda seorang arif billah adalah keinginannya yang paling dominan adalah kebaikan dan ibadah, dan kebanyakan ucapannya adalah pujian kepada Allah. Beliau mengartikan firman Allah, "Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi." Termasuk ingin menyombongkan diri ialah kamu menganggap tali sandalmu lebih baik daripada tali sandal orang lain. Terkadang bila tidak mendapat makanan yang halal beliau rela makan tanah. Bahkan hingga sebulan beliau makan tanah. Beliau berkata, "Seandainya aku tidak khawatir atas keselamatan diriku, pasti aku tidak ingin makan kecuali tanah saja sampai aku mendapat makanan yang halal." Beliau berkata, "Carilah ilmu dengan mengamalkannya karena kebanyakan orang telah mencampur adukannya." Salah seorang ulama berkata kepadanya, "Nasihatilah aku." Beliau menjawab, "Jadilah kamu ibarat ekor bukan ibarat kepala, karena ekor bisa selamat sedangkan kepala bisa hilang."